Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Darul Hikmah, kembali berjumpa masih bersama saya Kang Ai dan tentunya dengan narasumber kita yaitu Bang Alan. Kali ini di waktu ini kembali kita berjumpa insya Allah untuk berdialog ringan, membahas, kali ini pembahasan adalah keutamaan bulan Ramadan. Mumpung kita masih baru menginjak hari keempat di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini. Tidak lupa saya sebagai pemandu acara ini menyapa kepada yang di YouTube, silahkan komentar. Kemudian jika ada pertanyaan mohon dituliskan di komentar, nanti insya Allah akan kami bahas. Kemudian yang di IG dan di Facebook juga selamat bergabung ya sahabat Hikmah, selamat bergabung dengan kami. Mudah-mudahan bisa menyimak dari awal sampai akhir sehingga nanti kita sama-sama memberikan mendapatkan manfaat dari kegiatan yang saat ini akan kita laksanakan, itu dialog ya, live streaming. Baik, untuk mempersingkat, nah kita lanjut saja nih untuk pembahasan mengenai keutamaan bulan Ramadan. Nah, Bang Alan mungkin nanti akan ada sedikit cerita kepada kita semua, baik itu bagaimana kondisi atau cara menghadapi saat ini yang kondisi di wabah COVID ini ya, Ramadan, kemudian nanti secara syar'i atau secara sunnah seperti apa Ramadan itu sendiri. Sebelumnya kita tanya dulu Malam kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat ini, sehat ya. Alhamdulillah. Ini cuma pemirsa semuanya yang hadir mungkin kita mohon maaf memang tidak menggunakan pecis. Kalau santri orang Jawa itu pecis namanya peci, kebetulan memang satu faktor ya usia, lupa bawa peci, tapi ya saya kira tidak mengurangi kegiatan pada pagi hari ini. Kirain sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita mungkin langsung aja Bang, maksudnya kira-kira tanggapannya seperti apa nih Ramadan tahun ini, tanggapannya seperti apa di tengah-tengah wabah seperti ini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Wa qala aidan fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala fi hadisil qudsi al-ukhra, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana azzi bihi. Ya, baiklah semua KAI, semua para sahabat Darul Hikmah, pecinta dakwah Darul Hikmah. Tentu sebelum kita melangkah ke selanjutnya, yang paling pantas agar kita selalu bahagia sesuai dengan tema yang pertama, sebagai seorang hamba tidak lain dan tidak bukan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan apapun itu. Ya, karena itu yang akan menyelamatkan kita, tentunya menyelamatkan hati kita, menyelamatkan sikap kita dan perbuatan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita menjadi hamba-hamba Allah minasyakirin, ya termasuk golongan yang orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa dan harapan berkat syafaat beliau, insya Allah kita mendapatkan syafaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Salah satu syafaat yang kita tunggu-tunggu sekarang fid din adalah di dunia ini adalah mungkin berkat
berkah beliau, nanti ini keadaan kita akan segera menjadi baik, semua menjadi normal. Baik, tema kita tentang Ramadan, karena kita baru 4 hari, jadwal live kita itu hari Senin, jadi kita masuk hari keempat. Tidak apa-apa, ini baru ya. Kalau 4 hari itu, kalau orang menikah itu ya pengantin baru, masih baru gitu kan semuanya. Beli mobil masih baru. Ramadan 4 hari masih baru. Saya kira semuanya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda semuanya yang di rumah, yang dimanapun di Indonesia, di luar seluruh dunia. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Tentunya kami mewakili saya, ya, terus ke Ai, semuanya keluarga besar Darul Hikmah, mohon maaf apabila tentunya selama ini 1 tahun ini banyak salah, banyak khilaf. Di bulan suci Ramadan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, bulan suci Ramadan. Ramadan itu bukan fenomena ya. Sebuah bulan yang semua pikiran, semua mata, seluruh dunia itu terpusat pada bulan ini. Ya. Karena dalam 1 tahun 11 bulan kita sudah mengarungi menjalani kehidupan kita. Ternyata ada 1 bulan yang memang di dalam Islam itu Allah buat spesial. Ya. Istimewa, bukan sarangnya, istimewa. Ini di bulan suci Ramadan ya. Harapan kita semoga saja ini sebelum kita membahas tentang apa sih bulan Ramadan itu, dengan kondisi yang saat ini, tentu sekali lagi kita dari Darul Hikmah selalu mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Dengan kondisi saat ini tentu tidak, kami selalu menghimbau, bukan saatnya kita untuk saling berdebat ya dengan kondisi yang sekarang ini. Ya, memang tentu saya sendiri ketika masuk bulan Ramadan, ini di kondisi di lingkungan masjid kita harus dikosongkan, ya, buka di rumah, sahur di rumah, puasa di rumah. Padahal budaya yang baik di Indonesia itu ketika bulan Ramadan itu luar biasa. Ya, ini saya tahun lalu dikirim video ketika kita karnaval 1 hari sebelum menyambut Ramadan, itu luar biasa. Anak-anak pakai sepeda keliling dari kampung satu kampung lain berteriak gitu kan, Ramadan tiba, luar biasa. Semangatnya terlihat luar biasa. Tetapi dengan keadaan seperti ini saya kira kita harus pandai mensikapi. Jadi orang itu ketika dia bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu yang Allah tetapkan dalam takdirnya, maka dia akan tetap bahagia. Ya. Akan banyak hal yang indah di bulan Ramadan ini, walaupun tidak kita nafi, ya, semua tidak kita pungkiri. Kita tetap sedih semuanya ketika semua biasa shock keluarga kita berbondong-bondong ke masjid saat ini di rumah masing-masing. Gitu. Ketika buka puasa itu adalah momentum di mana secara sosial Islam itu umat Islam berkumpul bersama-sama, belajar mengaji bersama-sama. Sekarang ini sudah tidak ada beberapa masjid yang tetap menyediakan takjil dan lain sebagainya, berbagi takjil. Tapi bayangkan satu hal yang indah pada Ramadan saat ini adalah di mana Allah sedang membuktikan sunnahnya ketika seorang laki-laki adalah ditakdirkan menjadi seorang imam. Nah, saat ini Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita semua seorang laki-laki menjadi imam untuk keluarga kita masing-masing. Sekarang di rumah-rumah ini, bapak-bapak semuanya, kalau nggak bisa ngaji, ini ketahuan habisin. Karena saya ini banyak diskusi, curhatan, ataupun banyak yang menyampaikan kepada saya, Ustaz, saya ini lucu di bulan Ramadan yang pertama, saya pikir karena saya tidak punya banyak hafalan, akhirnya saya baca puluh terus. Lalu setelah itu, setelah selesai anak saya protes, loh bapak baca puluh terus. Ada satu lagi bapak cerita, katanya yang dibaca itu Al-Qadar terus. Ya, ada Al Qadar dan lain sebagainya. Memang terjadi sekarang, memang sudah terasa. Memang sekarang hikmahnya adalah bagaimanapun seorang pemimpin sekarang akan diminta ke pemimpin. Nah, itu indahnya. Seorang pemimpin ini konsepnya adalah dari keluarga, seorang bapak sekarang konsepnya kembali ke rumah masing-masing. Inilah keindahannya dan lain sebagainya. Ya, saya kira semua pahalanya ditanyakan lagi, dan Pak
gimana dalam keadaan saat ini kita tidak tarawih, tidak ke masjid, bagaimana pahala saum, kesempurnaan saum lebih ini? Insya Allah kula amalin illa binniyah. Ya, wa kullu imrin ma. Setiap perbuatan tergantung niatnya. Ketika niat kita, hati kita tertambat dengan masjid, lalu dalam keadaan seperti ini diperintahkan kita agar menghindar dulu dan berdiam di rumah, dan itu ada dalilnya dan itu anjuran oleh agama, maka Allah itu akan memberi ganjaran yang serupa. Ya, kecuali kalau keadaannya tidak seperti ini, malas ke masjid, ada bukan tidak mau bersosial, itu beda lagi gitu. Ya, saya kira semua tetap bahagia, happy ya semuanya, happy, kita bersyukur. Ya, karena ini spesial. Ramadan ini katanya hari Jumatnya sampai 5. Ini satu hal. Ramadan itu Sayyidus Syuhur, ya. Itu rajanya bulan. Dipenuhi 5 hari yang mulia. Ya, Sayyidul Ayyam itu adalah hari Jumat. Ada di pada bulan Ramadan, Masya Allah. Satu kegembiraan bagi seluruh kaum muslimin bahwasanya Ramadan ini satu hal yang luar biasa. Kita masuk sebenarnya masalah Ramadan. Ya, Ramadan itu. Yang pertama Ramadan itu kita kenal di dalam Islam itu adalah syahrul tarbiyah. Ya, bulan pendidikan. Ya. Di Ramadan ini kuat sekali, kental sekali nuansa pendidikannya. Ya, terutama yaitu kedisiplinan. Ya. Kedisiplinan. As-saum, wah, itu adalah al-imsaku 'anil muftirat. Ya, puasa itu adalah menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan. Dan di situ puasa itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Waktu kita bersahur nanti diingatkan oleh imsak. Ya, setelah itu adzan sholat subuh jangan makan lagi. Tapi maaf ini, untuk semua pemirsa, jika Anda biasanya banyak sekali pertanyaan, kalau imsak itu boleh minum nggak sih? Sebenarnya kalau Anda sudah sahurnya cukup, ketika imsak itu sudah tercukupi semua minum sudah, monggo saja berhenti. Tapi kalau memang misalnya kita sahur jam 4, terus belum minum dan sebagainya, ketika ada imsak sah minum, silakan. Karena imsak itu adalah tanda peringatan akan berakhirnya waktu sahur. Jadi 10 menit akan berakhirnya waktu itu. Dan ingat, pesan kami ini, karena ini bayangkan 11 bulan kita makan bebas, dari pagi, siang, malam, bebek goreng, ayam goreng, penyetan, mendoan, semua pokoknya segala makanan kita makan 11 bulan. Ya, sekarang kita dihentikan semuanya. Sahur. Pesan kami harus tetap sahur tiap pagi. Karena itu adalah sunnah Rasulullah. Tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sesungguhnya maka bersahurlah kamu, kata baginda Nabi Muhammad, karena di dalam sahur itu adalah keberkahan. Luar biasa ketika kita memulai sebuah pekerjaan, kegiatan didahului dengan keberkahan. Ya, itu satu disiplin. Lah, kalau tidak disiplin, misalnya setelah sholat subuh kita minum bagaimana? Oh, batal. Jelas. Dulu kita minum batal. Atau sebenarnya setelah isya itu batal. Disiplinnya apa? Ketika sahur kita ada waktu dihentikan, berhenti. Ketika berbuka puasa, misalnya ada nih Allahu Akbar, ada. Perintah sunnahnya baginda Muhammad SAW dalam Islam itu segerakanlah batalkan buka. Jangan kita merasa soleh terus kita utamakan sholat dulu. Belum minum apa-apa. Itu salah. Buka dulu. Ya, buka dulu. Putuskan. Ya, itu pendidikan yang pertama, kedisiplinan. Ya, pendidikan yang kedua. Dengan puasa ini sedang Islam mengajarkan kepada kita semua, pendidikan yang kedua itu tadi. Islam mengajarkan kepada kita semua agar kita satu rasa. Di bulan Ramadan ini semua umat Islam sudah tidak ada namanya kasta. Saya orang punya, saya orang kaya, saya orang miskin, saya tidak mampu, saya menengah dan lain sebagainya. Karena baik orang kaya, orang miskin yang makannya spaghetti, orang yang miskin yang makannya setiap hari singkong, tiwul dan lain sebagainya, semua tidak bisa makan. Berpuasa semua. Dan rasa lapar itu semua sama. Sehingga harapannya apa? Bagi kita yang alhamdulillah Allah uji kita kepada kekayaan dengan segala kepunyaan kita, ya Allah uji itu ujian kali. Kita uji itu
kita menjadi orang yang ahli, mengerti bagaimana rasanya lapar, sehingga kita bisa peka lagi bagaimana saudara-saudara kita, ya seluruhnya yang ada ini, yang mereka hidup dalam kekurangan. Sehingga rasa ingin berbagi, bersedekah, bersepada sama itu besar sekali. Tenggang rasanya. Ya, yang kedua itu tadi adalah bulan pendidikan itu, yaitu mengajarkan kepada kita untuk semuanya disamakan Allah. Kita lanjut yang kedua, karena memang waktu kita sangat terbatas. Ya. Pendidikan apalagi tentunya nggak cuma 1 jam, ya. Banyak sekali ya. Yang kedua, KAI itu bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi ada, saya sebutkan di atas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini yang penting. Masya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu apa itu Al-Quran? Al-Quran itu ibarat kita kalau tersesat di hutan atau di dalam lautan yang begitu luas. Al-Quran itu adalah kompas dan penunjuk arah, ya. Furqan, ya, petunjuk, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan, menerangkan, ya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak, itu dalam Al-Quran. Semua perkara yang ada di muka bumi ini termaktub di dalam Al-Quran. Matematika ada di dalam Al-Quran. Proses sejarah Al-Quran sekali besar tentang sejarah dan sebagainya. Sains itu ada semua di dalam Al-Quran. Kalau kita belajar Al-Quran, semua diturunkannya bulan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena begitu luar biasanya bulan Ramadan mulia sekali. Gitu. Tapi mungkin begini, mungkin ada beberapa dari sahabat Darul Hikmah yang belum mengerti secara rinci. Maksud turunnya di sini apakah turun seperti apa? Sedangkan mungkin umat Islam semua tahu bahwa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Oke, turun di sini. Memang turun di sini banyak sekali tentang tafsir-tafsir yang menjelaskan, tetapi awal mula ayat turunnya Al-Quran itu adalah di bulan suci Ramadan. Kita masuk yang ketiga, ya. Yang ketiga itu adalah bulan penuh ampunan, maghfirah. Ya, wa futihatil abwaab bil jannah wa ghuliqatil abwaab bin nar. Di bulan suci Ramadan ini, wahai semua pemirsa yang Anda sedang puasa ini, di bulan suci Ramadan itu pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Ya, konon di hadis lain setan-setan iblis-iblis dibelenggu. Ya, semua setan iblis yang mengganggu manusia dibelenggu. Pertanyaannya banyak sekali muncul itu biasanya di bulan Ramadan kalau kita ngisi ini kan ada jadwal ini begini. Ya. Semua ustaz-ustaz ini sekarang pending semua, tapi lewat online ini saya kira tetap kita berdakwah, berbuat kebaikan masih bisa dengan cara apapun. Ya, pertanyaannya, Ustaz, kok di bulan suci Ramadan masih ada yang tidak puasa? Di bulan suci Ramadan masih ada yang maling. Bulan suci Ramadan mohon maaf masih ada saudara-saudara kita yang bermaksiat kepada Allah. Padahal kan setan iblis dibelenggu, gitu kan. Nah, ingat di dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Mungkin dari sebagian dari jinnya, sifat jinnya itu dibelenggu. Wan nas, manusianya itu yang tidak dibelenggu, kan bebas karena kebiasaan. Maka setan itu ada dua, manusia yang sudah seperti setan, yang memang setan berbentuk jin. Gitu loh. Kalau manusia berbuatannya jelek, buruk, maksiat kepada Allah, tidak berpuasa, bercuri dan lain sebagainya, berbuat nista, itu namanya ya, perilakunya seperti setan. Nah, ini tidak dibelenggu. Kalau dibelenggu masa pakai apa manusia? Dia begini kan? Itu tidak ini gitu kan. Terus di bulan suci Ramadan ini pengampunan gitu. Mansoma di dalam hadis lain disebutkan, mansoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Barang siapa kata baginda Nabi Muhammad, soma yang puasa ya di bulan Ramadan imanan dengan iman, wahtisaban dan perhitungan, ghufirallahu, maka diampuni dosanya mataqaddama min dhanbi, ya dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini kita harus jelas juga ini di hadis ini. Berarti Pak Ustadz sudahlah di luar bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan enjoy di maksiat ini. Ini anak muda, anak gaul ajeb-ajeb begitu misalnya. Setelah itu istilahnya bermaksiat lagi. Yang penting kan setiap bulan Ramadan kita ada pensucian, gitu, pembatan asal gitu. Tidak seperti itu. Syaratnya ada jelas.
ya, berhitung itu wahtisaban. Wahtisaban itu berhitung-hitung. Ya Allah, misalnya 11 bulan yang sudah saya lakukan, berapa maksiat saya sih? Gitu. Muhasabah selama 11 bulan ini. Terus 11 bulan kemudian apa sih yang akan saya lakukan? Gitu loh. Perbuatan apa yang 11 bulan lalu yang saya lakukan, yang 11 bulan itu akan saya lakukan seperti apa? Berhitung itu. Misalnya, ya Allah, kalau saya berpuasa seperti ini benar atau tidak? Kalau saya puasa masih ngerasain ngomong kita goni ya hosip, ini mak yang di rumah itu dihitung apakah saya dapat pahala puasa, ampunan dan lain sebagainya. Wah, bisa. Kalau sudah dengan perhitungan semuanya, semua rukun kita jalankan, perintah puasa kita laksanakan dalam insya Allah, maka apalagi sebab yang tidak kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan malah puasa baru kita hanya lapar dan dahaga itu, jadi pahalanya tidak dapat sehingga nanti apa istilahnya pengampunannya juga. Ya, karena ada di dalam hadis yang lain kan kamin shaimin layanalu syai' ilal ju'alatus. Berapa banyak dari orang-orang yang puasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus dan dahaga. Bahaya itu. Ya kenapa? Ini 3 tingkatan orang berpuasa. Ini nanti dikoreksi semua pemirsa silahkan. Kalau tidak salah ini di kitabnya Imam Syafi'i. Nanti dicek ya kalau salah nanti dibenarkan. 3 tingkatan golongan orang puasa. Yang pertama saumul awam, saumul khawas, yang ketiga khawasul khawas. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Ini kita lihat kita posisi di mana. Puasa orang awam itu adalah dia berpuasa, dia tidak makan dan tidak minum, hanya menahan perut dan lidah mulutnya saja. Lisannya tidak dijaga, masih ngerasani. Ya, terus masih ya sudah, hati tidak terlibat, mulut tidak masih ngerasani dan sebagainya. Ya tidak itu, ya makanya tidak dapat apa-apa itu tadi. Itu awam. Ya puasanya orang awam. Ya, yang kedua khawas, puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus itu, ini alhamdulillah tingkatannya naik. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia juga sudah mulai menjaga pandangan mata, tapi hati belum terlibat. Bisa mohon maaf ini buat nih teman-teman remaja, para santri yang masih muda-muda ini, ketika puasa sekarang, masya Allah, ini kan di Indonesia, soalnya itu kan keluar sedikit, kita bisa melihat bagaimana orang-orang, mohon maaf sekali tidak mengeneralisasi orang yang tidak memakai jilbab dan sebagainya. Misalnya, oke lah kita contoh ada perempuan cantik yang di situ dia pakai pakaian yang terbuka dan begitu menarik. Orang puasa yang di golongan ini dia akan sudah menutup, dia akan menutup matanya, wah seksi. Tetapi di dalam hatinya luar biasa, mantap. Belum terlibat hatinya. Yang terakhir ini harapan kita ya, tapi bagaimana yang kedua ini sudah lumayan lah ya, kita sudah menjaga. Harapan kita sampai ke tingkatan yang ketiga khawasul khawas, khusus dan khususnya khusus, yang spesial. Dia melibatkan puasa yang tidak makan, tidak minum, dia libatkan seluruh mata, telinga, seluruh apa yang ada di dalam tubuhnya berpuasa, termasuk melibatkan hati dan fikirnya. Yang tadi yang dia bermuhasabah kepada Allah, menghitung-hitung, dia libatkan hatinya. Seketika doa untuk makan, woi coba cakep coy, astagfirullah, dia beristighfar, kita ampun kepada Allah dan tidak berpikiran tentang itu puasa. Yang terakhir sebelum kita nanti mungkin ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan disampaikan saja ya. Yang terakhir itu adalah bulan ini spesial banget ya. Ini semua pemirsa ini penting, ini bagian penting. Sebenarnya banyak sekali ya hikmah bulan Ramadan, tapi ini saya ringkas karena memang dari tim teman-teman tim memberi waktu kita cuma 30 menit. Nah, 30 menit itu bagi seorang bagi saya meringkas itu ya. Tapi untung kita pernah sekolah gitu, jadi meringkas tugas kepada seluruh dewan guru. Saya terima kasih di mana Anda pun berada, semoga Anda dalam lindungan Allah. Ini salah satu tugas kita untuk meringkas. Yang terakhir itu adalah bulan Ramadan, itu adalah bulannya Allah. Tadi ada hadis kunci yang saya sampaikan. Kullu amalin ibni Adam lahu bilasyiyam fa innahu li wa ana azizihi. Ya. Allah mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua disampaikan, seluruh amalan, perbuatan, ibadah anak Adam lahu, milikmu dan bagimu, ila syiyam, kecuali bulan puasa Ramadan.
Fa'inauli, sesungguhnya puasa itu milikku kata Allah. Wa ana azribi, dan saya langsung yang akan memberi pahala, memberi ganjaran, memberi hadiahnya. Orang naik haji itu, masya Allah, orang naik haji kalau di Indonesia itu sebelum naik haji aja itu ada syukurannya berulang kali, mengundang orang banyak, titipkan keluarga, semua ngerti kalau dia haji. Pulang dari haji disambut di bandara, bermobil berderet-deret, sampai masuk sudah tidak mungkin kalau dia tidak dipanggil oleh Pak Haji. Ya, gitu. Harus itu jelas berarti. Amalan haji jelas, sholat jelas terlihat. Apalagi anak muda nih, ya anak muda yang dia mungkin maaf di dalam masjid salah satu jamaah itu ada calon mertuanya, masya Allah. Ya, dia datang sudah rapi, bagaimana dia ganteng, bagaimana dia cakep. Bahkan dia imam yang biasanya dia membacanya Bismillah, biasa saja, karena ada calon mertua camar gitu. Bismillah, bagus gitu dilawakkan dan harus sholat itu terlihat. Amalnya sudah jelas juga terhitung gitu loh. Ya sholat, sedekah, masya Allah, zakat, sedekah misalnya. Orang ya kadang-kadang ada yang lucu, ada yang pembangunan masjid misalnya, ada seorang bapak-bapak nyumbang 1 M gitu. Udah tulis hamba Allah gitu. Dikasih hamba Allah, diumumkan alhamdulillah kita akan membangun masjid, dapat sedekah, ya sedekah zariyah dari hamba Allah. Dan gini dia di sampingnya ngomong, tahu nggak hamba Allah itu siapa sih di kampung ini yang mampu bayar 1 miliar? Orang lain semuanya nggak mungkin kalau bukan haji, kenapa kayak haji? Nggak mungkin saya cuma tukang sampah. Kalau itu semua lihat itu sama aja gitu loh. Semua terlihat, mohon maaf. Jadi semua pahala itu terlihat. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu? Siapa yang tahu saya puasa? Siapa yang tahu saya puasa? Ya, nggak terlihat. Lemas-lemaskan. Iya, nggak bisa. Dia dilemas-lemaskan, siapa yang tahu? Kecuali Allah yang tahu. Ya, saya masih ngegas nih, masih semangat kan, kelihatan tidak puasa ya. Puasa gitu. Anda belum selesai apa enggak? Wa ana azbi, dan spesialnya adalah Allah sendiri yang akan membalas berapa kesuksesanmu dalam berpuasa. Allah sendiri yang akan menjawab. Ini spesial sekali. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari tentang bulan puasa ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau apa dari kru tim KAI, monggo saja. Dan jangan lupa ya, di samping kita membicarakan tentang puasa saat ini, sekali lagi kepada Bapak Ibu ya, saudara kaum muslimin muslimat yang sekarang sedang mencari lembaga pendidikan ya, ingin menyekolahkan, memasukkan pesantren, sebenarnya yang solusi terbaik saat ini adalah masuk pesantren. Kita melihat fenomena sosial yang sekarang terjadi di negeri kita, monggo daftarkan dengan cara online. Ya, sana udah ada caranya. Anda mendaftar, konfirmasi kepada nomor yang ada, langsung kita terima. Ya, baik, itu sahabat Darul Hikmah, alhamdulillah ya, kita semua sudah mendengarkan pembahasan mengenai keutamaan bulan Ramadan. Walaupun tadi hanya ringkasannya ya, nanti kita sama-sama mengkaji sendiri, mencari keutamaan sendiri, karena sekali lagi kapan lagi kita beribadah dan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi disebutkan bahwa Ramadan itu atau puasa itu hanya untuk Allah pahalanya, bukan untuk kita sendiri. Bahkan mungkin ada keterangan yang mengatakan bahwa orang berpuasa akan mendapatkan 2 kesenangan. Yang pertama kesenangan ketika dia berbuka, dan yang ketiga adalah kesenangan ketika nanti di akhir atau di yaumul qiyamah nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Tuhannya. Nah, itu salah satunya. Maka dari pemaparan singkat tadi, mudah-mudahan kualitas puasa kita bisa lebih maju lagi, lebih bagus lagi, tingkatkan lagi, bukan hanya menahan lapar, haus, dan bukan hanya menahan hawa nafsu, tetapi kembali kita bisa mengendalikan pikiran, mata, lidah, hati, dan lain sebagainya. Jadi tadi yang disampaikan kami itu wali so'im farhatan. Ya, jika orang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Ya, yafrahuhuma, 2 kebahagiaan itu apa? Idza aftara fariha bi fitrihi. Ya, apabila dia buka, ya, dia akan bahagia, merasa senang, merasa indah dengan bukanya. Bayangkan dari pagi sebelum subuh kita sudah tidak makan, tidak minum gitu kan. Terus sore kita melihat, mohon maaf, minuman sirup yang begitu segar. Terus subuh, kolak, ayam panggang, ayam goreng, semua tergeletak di depan meja, masya Allah. Satu hari kita
diwajibkan untuk tidak menyentuh, tidak memakan itu semua. Ketika tiba duk Allah Akbar maghrib itu, wah, masya Allah, siapa yang tidak bahagia? Jujur deh, yang di rumah kalau desa siapa yang tidak senang? Yang dinanti-nanti adalah saatnya berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan yang akan didapatkan orang puasa yang kedua tadi, ida atara faliha bifitri wa ida laqiya rabbahu, dan apabila nanti dia bertemu kepada Tuhannya, kepada Allah, faliha bifitri, dia akan bangga menghadap kepada Allah itu dengan puasanya. Karena orang yang berpuasa itu ada pintu khusus di surga. Ya, dia akan bangga dengan puasa. So, amalan ibadahnya dia akan menghadap kepada Allah kita dengan bangga, dengan bahagia. Kita sudah berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu dua kebahagiaan yang tercantum di dalam hadis tersebut. Itu ya sahabat Darul Hikmah. Jadi memang kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk menghadap puasa ini, karena belum tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa atau tidak gitu. Jadi ya kapan lagi gitu ya. Baik, silakan, ada pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari Az-Zahra Nabila. Ustadz Sahlan, apa boleh pada saat imsak kita melanjutkan makan? Gitu. Baik, imsak sekali lagi kita ulangi ini Kak. Mungkin karena memang sistemnya online mungkin tertinggal, tetapi tetap kita sampaikan. Imsak itu sebenarnya peringatan, waktu peringatan bahwasanya saat sahur itu akan selesai. Berapa menit lagi? Selesainya kapan? Ketika azan sholat subuh itu sudah harus itu berhenti. Jadi kalau masih imsak itu, apalagi kalau kita kesiangan atau apa, kalau kita bangunnya masih setengah 4, terus sudah cukup jam 4, sudah makan, sudah minum, tercukupi semua, imsak berhenti, bagus. Ya, itu bagus. Tapi kalau kita bangun jam 4, ketika imsak ternyata kita ini masih, maaf nih, kita makan ayamnya ini baru sepertiga makan itu loh, masih sisa banyak, masih bisa banyak, sebaiknya selesaikan makannya. Ketika baru minum di imsak kita belum minum, selesaikan minum. Itu tidak apa-apa. Mungkin juga kalau boleh menambahkan, bisa melihat dari kebiasaan di Indonesia. Imsak itu biasanya 15 atau 10 menit sebelum azan. Ya, betul. Maka mungkin kita bisa sama-sama istilahnya menghitung tadi. Sama-sama menghitung apakah ini 10 menit cukup nggak makan ini gitu dan sebagainya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Bang Alan ada tambahan atau mau closing? Oke, baik, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, sekali lagi kami keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hikmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin muslimat, ini adalah bulannya Allah. Bulan puasa itu adalah diijabahnya doa, bulan penuh kemuliaan, bulannya satu-satunya bulan yang nanti ada namanya Lailatul Qadar. Ya, yang dahsyatnya Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, bulan yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih mulia dari 1000 bulan. Mulia sekali. Maka tepat dengan keadaan pandemi saat ini, mari kami mengajak kepada seluruh kita yang berpuasa. Ini saatnya kita dekat kepada Allah. Ini saatnya semua doa kita diijabah. Tidak perlu kita ada perbedaan. Tidak perlu ketika pengurus masjid sudah memutuskan untuk menutup masjid, tidak perlu kita mengeluarkan dalil, menyangkalnya, marah dan sebagainya. Tidak perlu. Sesungguhnya dengan kedisiplinan kita taati semuanya, insya Allah akan segera ini berakhir. Dan saat inilah saat yang tepat kita angkatkan, kita bermuhasabah semuanya, kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah agar bumi ini diselamatkan, diselesaikan dari pandemi ini. Ya, kita doakan kepada seluruh tim kedokteran dan tim kesehatan, semoga selalu Allah jaga mereka. Kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, segera Allah angkat seluruh penyakitnya, disembuhkan secara total, lalu ganjaran-ganjaran dilunturkannya dosa-dosa itu diberikan kepada yang sakit dan yang masih sehat. Semoga Allah jaga seluruh kesehatannya, ya, selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Sebenarnya yang terpenting saat ini kita berpikir, kalau corona ini sudah hilang, pandemi ini sudah hilang, apa yang kita lakukan? Ya.
Apakah kita akan, pertanyaannya ada dua, apakah kita akan semakin menjadi orang yang hamba Allah yang soleh, akankah kita menjadi tambah dekat kepada Allah, apakah kita sudah menjadi hamba yang bermuhasabah, ini semuanya dari Allah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang lebih bertakwa, atau bahkan kita akan menjadi orang yang sombong. Nauzubillah summa nauzubillah. Harapan kita akan kita menjadi harapan kita yang terakhir adalah sesuai dengan esensi terakhir, harapan tujuan dari puasa itu adalah takwa. Ya, semoga kita keluar dari Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Semoga harapan sebelum Idul Fitri kita sudah selesai semuanya. Kita rindu berjabat tangan tentunya, kita rindu memeluk saudara kita rindu segala sungkeman dan sebagainya yang saat ini belum bisa dilakukan. Bersabarlah, ya bersabarlah. Mungkin Allah menunda saat ini karena Allah akan memberi sesuatu yang lebih indah. Kalau 1 tahun tidak bertemu, 2 tahun akan bertemu, saya kira rasa kangennya itu akan semakin besar, dan ketika ditumpahkan baru kita belajar bahwasanya kebersamaan itu adalah indah, keluarga itu adalah segalanya, orang tua itu adalah segalanya, baru mungkin pelajaran-pelajaran bagi semua itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada dialog pada pagi hari ini. Apabila ada salah, hilaf, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga sedang belajar. Apabila ada manfaat, monggo kita bareng-bareng sinau bareng-bareng. Itu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.